Halo, selamat malam, shalom semuanya. Kita akan beribadah pada saat ini. Ya Roh Suci yang benar, Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami minta tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang benar, pimpinlah, jangan sesat. Bisiklah, hai yang lemah, ikut aku ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada jam dan saat ini kami akan belajar lagi firman-Mu, dan biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, untuk renungan malam pada hari ini diambil dari pelajaran Sekolah Sabat 2 Februari dan judulnya adalah Batas Waktu dan Persentase Pinjaman. Sekali lagi, batas waktu dan persentase pinjaman. Di dalam firman Tuhan dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 5, penghapusan utang. Ada batas waktu yang namanya penghapusan utang. Selaras dengan ketetapan 7 tahun ya, 7 tahun dalam Keluaran pasal 21 ayat 2 di situ dijelaskan dengan budak yang bekerja sampai tahun ke-6 dan tahun ke-7 dia bebas. Ataupun juga dalam Imamat 25 ayat 3 dan 4. Tanah dibebaskan juga di tahun yang ke-7. Apa saja yang kita dapat ambil dari ayat-ayat ini? Nah, menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan masalah-masalah keuangan yang seperti ini. Terutama manakala itu berhubungan dengan sesama orang Israel. Nah, ayat-ayat Alkitab ini menunjukkan bahwa Tuhan mengakui adanya utang, tidak peduli seberapa buruk hal itu secara umum, tapi Dia juga menekankan bahwa sedapat mungkin agar utang itu dapat dihindari. Sekarang ini di banyak bagian belahan dunia, banyak juga memiliki pinjaman, bahkan selama 30-40 tahun untuk pembelian rumah. Kelihatannya bahwa alasan sebuah rumah biayanya begitu besar adalah karena kredit tersedia untuk pinjaman membeli rumah. Banyak orang orang tua dan pelajar berpikir mengenai meminjam uang untuk pendidikan. Sebagai satu aturan, mendapat gelar sarjana akan meningkatkan kemampuan pendapatan seseorang selama sisa hidupnya. Ada beberapa orang meminjam uang untuk membayar pendidikan mereka, tetapi tetap ingat faktor-faktor ini. Engkau harus membayarnya kembali dengan apa, saudara? Dengan bunganya. Berusahalah untuk mendapatkan tunjangan dan beasiswa yang Anda dapat layak untuk diperoleh. Bekerjalah menabunglah sebisamu untuk pendidikan. Ambillah jurusan-jurusan yang akan membawa Anda kepada satu pekerjaan. Mintalah pertolongan orang tua. Pada zaman kitab suci, orang tua memberikan kepada anak mereka kebun agar mereka dapat hidup mencari nafkah. Sekarang ini yang namanya warisan. Warisan itu adalah pendidikan pendidikan agar mereka dapat menjadi orang dewasa yang berdiri sendiri. Kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Akan ada saat ketika meminjam juga itu perlu. Hanya, saudara-saudara, pastikanlah bahwa Anda memiliki kesepakatan yang ideal dan tingkat bunga yang terbaik yang tersedia. Dan pinjamlah yang terendah yang Anda butuhkan. Kemudian lunasi secepat mungkin untuk menghemat biaya bunga. Pada prinsipnya, sedapat mungkin dalam tingkatan secara manusia, kita harus berusaha untuk menghindari yang namanya utang. Dan dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menghindari utang yang tidak perlu, juga ketegangan yang mengerikan yang dapat ditempatkan kepada kita dan keluarga kita. Jangan sampai utang itu harus dibayar bertahun-tahun. Semoga perenungan firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan firman-Mu pada malam ini. Sertailah istirahat kami, karuniakan istirahat yang senang dan nyaman. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat. Ini doa sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, sampai jumpa dalam renungan pagi besok pagi.